Ketika istana megah Nyi Roro Kidul tiba-tiba muncul di atas laut, dunia diliputi kehebohan. Arka, seorang mahasiswa yang mendalami mitos dan lingkungan, dipanggil oleh sang ratu untuk menyelamatkan keseimbangan alam yang terganggu akibat keserakahan manusia. Bagaimana kelanjutan kejadian paling menegangkan ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita menjerit penuh haru. Di penghujung senja, pantai Parangtritis seakan tertidur di bawah langit yang mulai redup. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma asin khas laut dan menyapu rambut para wisatawan yang tengah menikmati detik-detik terakhir matahari terbenam. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Ombak yang biasanya datang dengan irama tenang mendadak menderu lebih kuat, membawa suara gemuruh yang membuat burung-burung camar terbang panik menjauh dari pantai. Di kejauhan, di atas hamparan air yang luas, tampak sebuah bayangan besar yang perlahan muncul. Pada awalnya, banyak yang mengira itu hanyalah ilusi optik, efek cahaya yang bermain-main di atas laut. Namun, semakin lama, bayangan itu semakin jelas. Sebuah bentuk menyerupai istana megah dengan dinding-dinding berkilauan seperti kristal mulai terlihat di permukaan laut. Puncak-puncaknya menjulang tinggi, seolah ingin menyentuh langit yang kelam. Orang-orang yang berada di pantai mulai berkerumun, saling bertanya-tanya dengan wajah diliputi rasa takjub dan takut. "Apakah itu kapal pesiar?" tanya seorang anak kecil dengan suara gemetar, menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Bukan," jawab seorang nelayan tua yang berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya yang tajam memandang tanpa berkedip ke arah istana itu. "Itu bukan kapal. Aku belum pernah melihat yang seperti itu seumur hidupku." Dalam beberapa saat, suasana berubah menjadi hiruk-pikuk. Wisatawan berlari ke arah pantai, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Namun, sinyal mendadak hilang. Tidak ada satupun perangkat elektronik yang bisa berfungsi. Orang-orang mulai panik, dan suara gumaman yang awalnya penuh kekaguman berubah menjadi bisikan ketakutan. "Ini pasti pertanda buruk," gumam seorang wanita parubaya dengan suara lirih. Matanya terus memandangi istana yang semakin jelas terlihat. Dindingnya memantulkan cahaya aneh berwarna hijau kebiruan, seperti pelangi yang terbentuk dari air laut. Di tengah kehebohan itu, seorang pemuda bernama Arka berdiri diam. Ia bukan wisatawan biasa, melainkan seorang mahasiswa yang tengah melakukan penelitian tentang mitos Nyi Roro Kidul. Berbeda dengan orang lain yang diliputi ketakutan, Arka merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Suara itu tidak terdengar oleh telinganya, tetapi langsung menyentuh hatinya. Ia merasa seolah-olah istana itu memanggil namanya. "Aku harus mendekat," bisiknya kepada dirinya sendiri. Namun, sebelum Arka sempat melangkah, seorang pria tua berpakaian adat Jawa menghampirinya. Pria itu membawa tongkat kayu yang diukir dengan motif naga, dan wajahnya memancarkan aura bijaksana. "Kamu merasakannya juga, bukan?" tanyanya tanpa basa-basi. Arka terkejut, tetapi ia mengangguk perlahan. "Apa yang sedang terjadi, Pak? Apa ini benar-benar istana Nyi Roro Kidul?" Pria tua itu menghela napas panjang. "Aku adalah juru kunci pantai ini. Sudah puluhan tahun aku menjaga tradisi dan mitos di sini. Namun, baru kali ini aku melihat pertanda sebesar ini. Istana itu benar-benar milik sang ratu. Dan jika ia muncul di permukaan, itu berarti ada sesuatu yang sangat besar akan terjadi." Arka merasa bulu kuduknya meremang. Ia pernah membaca kisah-kisah tentang Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa Laut Selatan, yang dikenal sebagai penjaga keseimbangan alam. Namun, kemunculannya di permukaan laut adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tahu, jika cerita ini benar, maka dunia sedang menghadapi ancaman besar. "Kenapa dia muncul sekarang?" tanya Arka dengan nada cemas. "Apa yang harus kita lakukan?" Sebelum pria tua itu sempat menjawab, terdengar suara gemuruh yang semakin keras. Ombak besar datang bergulung-gulung, menghantam pantai dengan kekuatan dahsyat. Orang-orang berteriak, berlari menyelamatkan diri. Namun, Arka tidak bergerak. Ia memandang ke arah istana yang kini semakin dekat. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. "Arka!" teriak pria tua itu, mencoba menghentikannya. Namun, sudah terlambat. Tubuh Arka terhisap ke dalam arus laut yang kuat, dan seketika itu pula ia menghilang dari pandangan. Ketika Arka membuka matanya,
Ia tidak lagi berada di pantai. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan besar dengan dinding-dinding yang bersinar seperti permata. Ruangan itu dipenuhi oleh suara gemericik air dan wangi bunga melati yang menenangkan. Di hadapannya, berdiri seorang wanita berparas anggun dengan pakaian tradisional berwarna hijau. Wajahnya memancarkan keagungan, tetapi juga ketegasan yang tak terbantahkan. "Selamat datang, Arka," kata wanita itu dengan suara yang lembut tetapi penuh wibawa. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, dan aku telah menunggumu." Arka terpaku, tidak mampu berkata-kata. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Namun, di balik kekagumannya, ia juga merasakan sebuah beban berat yang tiba-tiba menghampirinya. Ia tahu, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Sang ratu memiliki sebuah tugas besar untuknya, tugas yang akan mengubah nasibnya, dan mungkin juga nasib dunia. Arka berdiri mematung di hadapan Nyi Roro Kidul. Ia tak mampu mengalihkan pandangannya dari sang ratu yang memancarkan aura luar biasa. Suasana ruangan itu begitu hening, hanya terdengar suara gemericik air dari sebuah aliran kecil yang melingkari singgasana megah tempat Nyi Roro Kidul berdiri. "Arka," ujar Nyi Roro Kidul perlahan. Suaranya lembut tetapi memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. "Kau mungkin bertanya-tanya mengapa aku memanggilmu ke tempat ini." Arka mengangguk perlahan, masih sulit mempercayai apa yang tengah terjadi. "Ya, Ratu. Mengapa saya? Apa yang sedang terjadi?" Sang ratu tersenyum tipis, tetapi di matanya tersirat sebuah kesedihan mendalam. Ia melangkah mendekat. Pakaian hijau berkilauan yang dikenakannya tampak seperti ombak laut yang bergerak mengikuti irama langkahnya. Istana ini tidak pernah muncul ke permukaan sejak berabad-abad yang lalu. Kemunculannya adalah pertanda bahwa keseimbangan alam sedang terganggu. Keseimbangan alam. Arka mengulangi kata-kata itu dengan bingung. Apa yang terjadi? Nyi Roro Kidul menghela napas panjang, lalu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, sebuah gambaran muncul di udara di hadapan mereka. Gambaran itu menunjukkan lautan yang tenang, tetapi perlahan berubah menjadi kekacauan. Ombak besar menghantam kapal-kapal, makhluk-makhluk laut muncul ke permukaan dengan gelisah, dan di kejauhan, tampak sebuah pusaran air yang semakin membesar. "Alam sedang marah, Arka," ujar Nyi Roro Kidul. "Manusia telah melupakan janji mereka kepada laut. Mereka merusaknya tanpa memikirkan akibatnya. Mereka mengambil lebih dari yang mereka butuhkan, mencemari air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, dan mengabaikan keseimbangan yang telah dijaga selama berabad-abad. Kini, laut tidak lagi bisa diam." Arka merasakan dadanya sesak. Sebagai seorang mahasiswa yang mendalami lingkungan dan mitologi, ia memahami betul apa yang dimaksud oleh sang ratu. Ia telah membaca tentang kerusakan ekosistem laut, penangkapan ikan berlebihan, dan polusi plastik yang semakin menjadi-jadi. Namun, ia tak pernah membayangkan bahwa semua itu bisa membawa dampak sebesar ini. "Tapi, mengapa saya?" tanya Arka. "Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi semua ini?" Sang ratu menatapnya tajam. "Karena kau adalah seseorang yang percaya. Di tengah dunia yang semakin mengabaikan kisah-kisah lama, kau tetap mencari kebenaran di balik mitos. Kepercayaanmu itulah yang membuka pintu untukku memanggilmu. Kau memiliki hati yang murni, dan aku membutuhkanmu untuk menjadi perantara antara manusia dan laut." Arka merasa beban berat menghantam dirinya. Ia hanyalah seorang pemuda biasa. Bagaimana mungkin ia bisa menjalankan tugas sebesar ini? "Tapi, Ratu, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana saya bisa mengembalikan keseimbangan ini?" Nyi Roro Kidul tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. Ia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah benda muncul di hadapannya. Sebuah cincin berwarna hijau zamrud dengan ukiran rumit yang tampak seperti ombak laut. "Cincin ini akan memberimu kekuatan untuk berbicara dengan laut. Kau akan bisa mendengar suara makhluk-makhluk di dalamnya, memahami apa yang mereka butuhkan, dan mengetahui bagaimana memperbaiki kerusakan yang telah terjadi." Arka ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya ia mengulurkan tangannya untuk menerima cincin itu. Begitu ia memakainya, ia merasakan sebuah energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Seketika,
Ia mendengar suara-suara yang sebelumnya tidak pernah ia dengar, gemericik air yang berbicara, hembusan angin yang membawa pesan, dan jeritan makhluk laut yang memohon pertolongan. Namun, ingatlah, lanjut sang ratu, tugas ini tidak akan mudah. Banyak yang akan meragukanmu, bahkan menentangmu. Akan ada kekuatan-kekuatan gelap yang mencoba menghalangimu. Tetapi kau harus tetap teguh. Karena jika kau gagal, laut akan menelan daratan, dan dunia seperti yang kita kenal akan musnah. Arka mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa apa yang dihadapinya jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan panggilan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Ia tidak bisa berpaling. Ratu, apa langkah pertama yang harus saya lakukan? Tanyanya. Kembalilah ke duniamu, jawab Nyi Roro Kidul. Gunakan kekuatan cincin itu untuk mencari tahu apa yang paling dibutuhkan oleh laut. Dengarkan makhluk-makhluknya. Dan yang paling penting, bawa pesan ini kepada manusia. Beritahu mereka bahwa waktu mereka hampir habis. Jika mereka tidak berubah, maka kehancuran tidak bisa dihindari. Arka mengangguk lagi. Ia merasa tubuhnya mulai terasa ringan, seperti ditarik kembali ke permukaan. Saya akan melakukan yang terbaik, Ratu. Saya berjanji. Sang Ratu tersenyum tipis. Aku percaya padamu, Arka. Selamatkan dunia ini sebelum terlambat. Dalam sekejap, ruangan megah itu menghilang. Arka merasa seperti terjatuh ke dalam kegelapan, dan ketika ia membuka matanya, ia sudah kembali berada di pantai. Orang-orang masih berkerumun, melihat ke arah laut di mana istana itu berada. Namun, istana itu kini mulai memudar, tenggelam kembali ke dalam air. Pria tua yang tadi berbicara dengan Arka menghampirinya dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Nah, kau menghilang begitu saja. Apa yang kau lihat? Arka menatap pria itu dengan mata yang penuh dengan tekad. Saya bertemu dengannya. Saya bertemu Nyi Roro Kidul. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Arka memandangi laut yang kini kembali tenang. Istana megah Nyi Roro Kidul telah lenyap, menyisakan debur ombak yang perlahan kembali normal. Namun, di dalam dirinya, ada gejolak yang baru saja dimulai. Cincin zamrud yang kini melingkar di jarinya berkilauan, seolah-olah memancarkan energi dari kedalaman laut. Pria tua yang disebut sebagai juru kunci menatap Arka dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang dikatakannya? Nah, kenapa istana itu muncul? Arka menghela napas panjang sebelum menjawab. Laut sedang marah, Pak. Manusia telah terlalu banyak merusak alam. Sang Ratu mengatakan bahwa jika kita tidak bertindak segera, kehancuran besar akan datang. Saya diberi tugas untuk menjadi penghubung antara laut dan manusia. Juru kunci itu mengangguk dengan wajah serius. Itu tugas yang berat, Arka. Tidak semua orang akan percaya padamu. Bahkan mungkin akan ada yang menganggapmu gila. Arka tersenyum tipis. Saya tahu, Pak. Tapi ini tanggung jawab saya sekarang. Hari-hari berikutnya, Arka mulai melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mencari tahu bagaimana kerusakan laut memengaruhi makhluk hidup di dalamnya. Dengan cincin zamrud yang dimilikinya, ia dapat mendengar suara-suara laut, sebuah kemampuan yang terasa surreal tetapi sangat nyata. Di pantai pertama yang ia kunjungi, ia mendengar tangisan ikan-ikan kecil yang kehilangan tempat berlindung karena terumbu karang yang hancur akibat penangkapan ikan dengan dinamit. Di pantai lain, ia mendengar jeritan paus yang terjerat jaring plastik. Di sebuah teluk yang sepi, ia mendengar bisikan ombak yang menceritakan tentang pencemaran air yang membuat banyak makhluk laut mati perlahan. Setiap kali mendengar cerita-cerita itu, Arka merasa hatinya semakin berat. Ia mencatat semuanya di buku kecil yang selalu ia bawa, berharap suatu saat dapat menyampaikan pesan-pesan ini kepada manusia lain. Tetapi tidak semua perjalanannya berjalan mulus. Di sebuah desa nelayan, Arka mencoba berbicara kepada para penduduk tentang pentingnya menjaga laut. Namun, bukannya mendapat dukungan, ia justru ditertawakan. Kau anak muda sok tahu, kata seorang nelayan tua dengan nada mengejek. Kami sudah hidup dari laut sejak lama.
Laut itu luas, tidak akan habis hanya karena kita mengambil ikan. Arka berusaha menjelaskan lebih lanjut. Tapi ini bukan hanya soal ikan. Terumbu karang rusak, sampah plastik menumpuk, dan makhluk laut sedang sekarat. Jika kita tidak berubah sekarang, semuanya akan hancur. Namun, nelayan itu hanya menggeleng sambil tertawa kecil. Kami tidak punya waktu untuk mendengarkan dongeng. Nah, kami hanya ingin bertahan hidup. Kata-kata itu menusuk hati Arka. Ia tahu bahwa ia harus melibatkan lebih banyak orang untuk membuat perubahan. Ia tidak bisa melakukannya sendiri. Di tengah rasa putus asanya, cincin zamrud di jarinya mulai bergetar. Energi hangat mengalir dari cincin itu, memberikan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut Nyi Roro Kidul di pikirannya. Jangan menyerah, Arka. Kebenaran seringkali sulit diterima. Tapi tugasmu adalah menyampaikan pesan ini, meski tidak semua akan mendengarkan. Arka menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan dirinya kembali. Ia mulai mengubah strateginya. Ia tahu bahwa manusia seringkali membutuhkan bukti nyata untuk percaya. Maka, ia mulai memanfaatkan cincin itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di laut. Di sebuah kota pesisir, Arka mengundang sekelompok pemuda dan aktivis lingkungan untuk ikut dengannya ke sebuah pantai yang tercemar. Dengan bantuan cincin itu, ia menunjukkan kepada mereka gambaran bawah laut yang suram, ikan-ikan yang berenang di antara sampah plastik, terumbu karang yang memutih, dan makhluk-makhluk kecil yang mati perlahan karena pencemaran. Para pemuda itu terkejut. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Maya, mendekati Arka dengan wajah serius. Bagaimana kau bisa menunjukkan ini semua? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Arka ragu sejenak, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk jujur. Ia menceritakan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul dan tugas yang diberikan kepadanya. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan meskipun cerita itu terdengar mustahil, ia merasa ada sesuatu yang tulus dalam setiap kata-kata Arka. Kalau begitu, kita harus mulai dari sini, kata Maya. Kita harus membuat lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bantuan Maya dan kelompoknya, Arka mulai merancang kampanye untuk menyadarkan masyarakat. Mereka membuat video, mengadakan diskusi, dan membersihkan pantai bersama-sama. Perlahan, pesan-pesan Arka mulai menarik perhatian. Orang-orang mulai berdatangan untuk membantu, meski sebagian masih skeptis. Namun, tidak semua pihak senang dengan upaya ini. Beberapa perusahaan besar yang memiliki kepentingan di laut mulai merasa terganggu. Mereka melihat Arka dan kampanyenya sebagai ancaman terhadap keuntungan mereka. Tanpa disadari, Arka telah memulai pertempuran besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Di tengah ancaman itu, Arka tetap teguh. Ia tahu bahwa ia tidak boleh mundur. Sang ratu telah mempercayakan tugas ini kepadanya, dan ia berjanji untuk melaksanakannya hingga akhir, apapun yang terjadi. Malam itu, setelah seharian bekerja bersama para relawan, Arka duduk sendirian di tepi pantai. Ia memandangi cincin zamrud di jarinya, mencoba mencari jawaban atas semua keraguan yang masih menghantuinya. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Apakah usahanya akan membuahkan hasil? Tiba-tiba, angin laut bertiup kencang, membawa aroma melati yang khas. Suara lembut Nyi Roro Kidul terdengar kembali di telinganya. Arka, kau telah memulai langkah besar. Jangan pernah ragu pada dirimu sendiri. Perjalanan ini belum berakhir, tetapi kau tidak sendiri. Laut selalu bersamamu. Arka mengangguk perlahan, merasa semangatnya kembali menyala. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Dunia bergantung pada apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Arka dan timnya semakin dikenal di berbagai wilayah pesisir. Kampanye mereka tentang pentingnya menjaga laut mulai mendapatkan perhatian media nasional. Berbagai komunitas bergabung untuk membersihkan pantai, mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, dan memprotes praktik-praktik destruktif seperti penangkapan ikan ilegal dan pencemaran limbah industri. Namun, seperti yang telah diperingatkan oleh Nyi Roro Kidul, perjuangan ini tidak berjalan mulus.
Di balik semua upaya mereka, kekuatan besar mulai bergerak untuk melawan. Pada suatu pagi, Arka menerima kabar buruk dari Maya. Salah satu lokasi kampanye mereka di sebuah desa pesisir telah dirusak. Poster-poster yang mereka pasang robek, fasilitas yang mereka bangun untuk membantu pengelolaan sampah dihancurkan, dan beberapa warga yang mendukung kampanye mereka mendapat ancaman dari pihak tak dikenal. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," ujar Maya dengan nada tegas. "Mereka mencoba menakut-nakuti kita. Tapi siapa sebenarnya mereka?" Arka menghela napas panjang. Ia tahu bahwa kampanye mereka telah mengusik banyak pihak, terutama perusahaan besar yang mengeruk keuntungan dari laut tanpa memikirkan dampaknya. "Kita harus tetap maju," kata Arka. "Semakin mereka melawan, semakin jelas bahwa apa yang kita lakukan benar." Namun, ancaman itu semakin nyata ketika Arka menerima pesan anonim yang berisi peringatan, "Berhenti sekarang, atau konsekuensinya akan fatal." Malam itu, Arka memutuskan untuk pergi ke pantai sendirian. Ia butuh waktu untuk berpikir dan mencari petunjuk. Ia memandangi cincin zamrud di jarinya, berharap dapat mendengar suara sang ratu. "Ratu," bisiknya pelan, "saya membutuhkan bimbinganmu. Musuh kita terlalu kuat, dan saya mulai ragu apakah kita bisa memenangkan pertarungan ini." Tiba-tiba, ombak di hadapannya bergulung dengan lembut, dan angin laut membawa aroma melati yang menenangkan. Sosok Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya, berdiri di atas permukaan air dengan keanggunan yang tak tergambarkan. "Arka," ujarnya lembut, "kau telah melakukan lebih dari yang aku harapkan. Tetapi ini adalah saat di mana tekadmu diuji. Musuhmu bukan hanya mereka yang mencemari laut, tetapi juga keserakahan manusia yang telah mengakar begitu dalam." Arka menunduk. "Saya takut, Ratu. Mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda seperti saya?" Sang ratu menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Kau tidak sendirian. Laut bersamamu, dan makhluk-makhluknya akan membantumu. Ingat, Arka, kekuatan terbesar bukan terletak pada kekuasaan, tetapi pada kebenaran yang kau perjuangkan." Keesokan harinya, Arka menyusun rencana bersama Maya dan timnya. Mereka memutuskan untuk mengungkap siapa pihak-pihak yang berada di balik ancaman dan sabotase terhadap kampanye mereka. Dengan bantuan beberapa jurnalis investigasi, mereka berhasil menemukan fakta mengejutkan. Ada perusahaan tambang besar yang membuang limbah beracun ke laut, menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem di sekitarnya. Perusahaan ini bekerja sama dengan beberapa pihak lokal untuk melindungi praktik ilegal mereka. Arka tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Dengan bantuan cincin zamrud, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti yang sulit terbantahkan. Ia menyelam ke laut untuk merekam kondisi terumbu karang yang hancur akibat pencemaran, mendokumentasikan makhluk-makhluk laut yang sekarat, dan mengumpulkan data dari para nelayan yang terkena dampak langsung. Dalam waktu singkat, bukti-bukti itu menjadi senjata utama mereka. Maya dan timnya bekerja tanpa lelah untuk menyebarkan informasi ini ke media. Kampanye mereka berubah menjadi gerakan nasional yang menyerukan keadilan bagi laut. Demonstrasi besar-besaran digelar di berbagai kota, menuntut pertanggungjawaban perusahaan tambang tersebut. Namun, musuh mereka tidak tinggal diam. Ancaman semakin meningkat. Arka bahkan diculik oleh sekelompok orang tak dikenal yang mencoba memaksanya untuk menghentikan kampanyenya. Tetapi ia tidak menyerah. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menghadapi mereka, berkata, "Kalian bisa mengancam saya, tapi kalian tidak bisa menghentikan kebenaran. Apa yang kalian lakukan pada laut adalah kejahatan, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban." Pada akhirnya, usaha keras mereka membuahkan hasil. Tekanan publik yang besar membuat pemerintah turun tangan. Perusahaan tambang itu dipaksa untuk menutup operasinya, dan para pelaku yang bertanggung jawab atas pencemaran laut diajukan ke pengadilan. Dunia mulai membuka mata terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, bagi Arka, ini hanyalah awal. Ia tahu bahwa perjuangan ini akan berlangsung seumur hidup. Bersama Maya dan timnya, ia terus bekerja untuk mengedukasi masyarakat, memperbaiki ekosistem laut, dan menjaga janji kepada Nyi Roro Kidul.
Malam terakhir sebelum ia kembali ke kota asalnya, Arka duduk di tepi pantai, memandangi bulan yang bersinar terang di atas laut. Ombak datang dan pergi dengan irama yang tenang, seolah-olah laut mengucapkan terima kasih kepadanya. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran sang ratu di sisinya. "Kau telah melakukan tugasmu dengan baik, Arka," ujar Nyi Roro Kidul. "Tetapi ingat, ini baru awal dari perjalananmu. Laut akan selalu membutuhkan penjaga seperti dirimu." Arka menatap sang ratu dengan penuh rasa hormat. "Saya berjanji akan terus menjaga laut ini, Ratu. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau ajarkan kepada saya." Sang ratu tersenyum. "Kau adalah harapan manusia dan laut, Arka. Teruslah maju, dan jangan pernah berhenti memperjuangkan kebenaran." Dengan kata-kata itu, sang ratu menghilang, meninggalkan Arka dengan semangat baru. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa ia mampu menghadapinya. Laut kembali tenang, tetapi pesan-pesan yang dibawanya tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.